Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Shalom, ketemu lagi dengan saya Mardi Frans Tamba di dalam Logika Alkitab. Kita tahu sekarang bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk kita menjaga jarak satu sama lain, atau dalam hal beribadah pun gereja sudah dilarang untuk beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Dengan ada peristiwanya ini, apakah kedepannya gereja tidak boleh melakukan ibadah bersama lagi? Kita tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang tahu juga kedepannya kita akan seperti apa. Tapi kita berharap semakin baik. Tetapi dengan adanya virus corona ini, satu hal yang menjadi pertanyaan sesuai dengan judul YouTube ini, akankah gereja kalah dengan virus corona? Akankah masa depan gereja hancur dengan virus corona? Kita akan merenungkan ini bersama-sama, dan saya akan membahasnya. Tapi sebelum jauh ke dalam kita membahas tentang akankah gereja kalah dengan virus corona, saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua, ada peristiwa juga seperti ini, mirip seperti ini, bahkan jauh lebih besar memakan korban. Pada tahun 1918 ada virus yang bernama virus Spanyol atau virus flu Spanyol. Pada saat itu virus ini bisa menewaskan hampir 50 juta orang di seluruh dunia. Bahkan di negara Amerika Serikat pada saat itu, negara yang sangat luar biasa perkembangannya, harus menutup kota-kota mereka atau yang kita sebut sekarang lockdown. Bahkan mereka menutup aktivitas-aktivitas seperti sekolah, bahkan sampai gereja-gereja pun juga mirip dilarang beribadah, ya. Bahkan melarang juga pertemuan-pertemuan publik yang begitu besar. Secara total korban yang terjadi di negara Amerika itu sebesar 675.000 orang yang meninggal pada tahun 1918. Sungguh ironis, teman-teman. Bahkan untuk di Indonesia pun berdampak. Tapi pada saat itu Indonesia, nama negaranya masih disebut Hindia Belanda. Korban di Hindia Belanda pun sekitar hampir 900.000 jiwa yang meninggal dalam jangka waktu 4 bulan. Nah, kalau kita melihat, ternyata gereja sudah pernah berhadapan dengan ujian seperti ini. Bukan hanya sekali gereja berhadapan dengan virus, bukan hanya dengan corona. Jauh lebih mundur ke belakang 100 tahun yang lalu, pada tahun 1918 yang tadi saya bilang, sudah ada flu Spanyol yang dimana gereja harus berhadapan dengan virus. Nah, di sana kita melihat, memang aktivitas gereja sudah mulai tidak boleh dilakukan. Tetapi setelah virus itu selesai, gereja menjadi maju, bahkan lebih berkembang. Bahkan di tahun 2020 kita melihat banyak gereja-gereja yang berkembang. Nah, di tahun 2020 ini pun juga tiba-tiba terjadi ada virus corona. Akankah gereja menjadi tutup? Akankah gereja menjadi hancur? Karena pada dasarnya kalau kita merenungkan sama-sama bahwa peristiwa ujian-ujian gereja itu bukan hanya tentang virus. Ada bagaimana gereja pernah diteror secara bom, pernah gereja diteror, dibakar, bahkan sampai penutupan tempat-tempat ibadah. Apakah gereja pada saat ini lelah atau menyerah dengan itu semua? Enggak. Saya berani jawab enggak. Karena sampai sekarang Tuhan Yesus masih menyertai. Karena itu pada hari ini saya tahukan kepada teman-teman semua, gereja tidak boleh kalah dengan virus. Tapi dalam hal apa dulu gereja tidak boleh kalah? Nah, ini mau saya renungkan dan saya mau bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, gereja tidak boleh kalah dalam hal memberitakan Injil. Kita tahu bahwa di dalam Matius 28
Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di sana ada isi amanat agungnya Tuhan. Bagaimana kita disuruh untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Yesus, dan kita disuruh mengajar mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ternyata amanat agung Tuhan Yesus itu adalah pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik, menjadi saksi Kristus. Meskipun ada virus yang menyerang orang percaya, menyerang gereja, bahkan menyerang para hamba-hamba Tuhan. Kita tahu sendiri banyak hamba-hamba Tuhan yang telah gugur karena virus corona ini, khususnya di Indonesia. Tetapi gereja tidak boleh berhenti untuk memberitakan Injil. Ya. Karena di dalam masa pandemi ini, gereja seharusnya semakin menggebu-gebu memberitakan Injil. Karena itu gereja tidak boleh alergi dengan kemajuan teknologi. Ketika pemerintah menyuruh kita untuk ibadah di rumah, sesungguhnya Tuhan telah memberikan hikmat kepada manusia untuk menciptakan teknologi yang canggih, membantu gereja untuk memberitakan Injil. Seharusnya gereja tampil menguasai media sosial untuk memberitakan Injil. Karena kita tahu sendiri sekarang isi pemberitaan di TV, isi pemberitaan di kabar-kabar media-media sosial, di situ isinya bagaimana updatean korban, updatean orang yang meninggal, bagaimana updatean dari berbagai negara, virus sudah mulai meranjak kemana-mana. Nah, seharusnya gereja masuk ke dalam media sosial untuk membawa kabar baik, memberitakan Injil, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lagi membutuhkan kekuatan Tuhan. Nah, pada hari ini gereja stop untuk saling menyerang, gereja stop untuk saling mengejek, gereja mulai bersama-sama memberitakan Injil. Karena pada dasarnya iman timbul dari pendengaran, teman-teman semua. Seperti Roma 10 ayat 17 berkata seperti ini. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Coba kalau setiap orang selalu mengkonsumsi berita-berita yang bikin ketakutan, berita-berita yang melemahkan jiwanya, melemahkan tubuhnya, saya yakin lama-lama orang tidak lagi tertarik mendengarkan berita Injil. Bahkan imannya akan mulai lumpuh. Karena itu untuk membangkitkan imannya orang-orang percaya, bahkan orang yang belum percaya pun, kita harus berani beritakan Injil. Gereja harus maju dalam memberitakan Injil. Jangan pernah alergi dengan teknologi yang canggih. Maju menguasai media sosial untuk memberitakan kabar baik. Yang kedua, gereja tidak boleh kalah dalam hal untuk menjadi terang dan garam dunia. Kita ada di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14 mengajak kita untuk menjadi terang dan garam. Karena itu gereja harus tampil menjadi terang dan garamnya dunia. Ketika dunia dilanda ketakutan, dunia dilanda kekhawatiran, dunia dilanda sakit penyakit atau virus, gereja harus tetap tampil menjadi terang dan garam dunia. Bukan menjadi batu sandungan. Bukan antara gereja A dan gereja B saling ejek doktrin. Antara gereja C dan gereja D saling ejek pendeta, hamba Tuhan. Bukan itu. Sungguh ironis jika di masa pandemi ini gereja saling menyerang doktrin, bahkan saling menyerang gembala sidang, saling menyerang hamba Tuhan. Makanya pada hari ini saya salut dengan gereja-gereja yang mau berjuang di jalanan. Mereka turun di jalan untuk membantu para ojek online, untuk membantu pada orang-orang yang berkekurangan, secara memberi makan mereka, memberikan mereka masker, memberikan mereka hand sanitizer, bahkan vitamin. Saya salut dengan gereja-gereja yang berani menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Jangan lagi kita menjadi gereja yang menjadi batu sandungan bagi orang percaya. Karena pada dasarnya dunia ini udah kacau. Apalagi kalau gereja berantem, makin kacau. Karena itu pada hari ini gereja nggak boleh kalah dengan virus ini. Dalam hal apa? Menjadi terang dan garam dunia. Karena itu pada hari ini, di masa pandemi ini, mari gereja-gereja mulai berani keluar dari zona nyamannya. Hamba-hamba Tuhan harus berani keluar dari zona nyaman, mulai turun di jalan-jalan. Kasih kabar baik kepada mereka, kasih bantuan kepada mereka, rangkul mereka dalam hal bukan hanya mengkristenisasi kita memberi bantuan, tapi benar-benar dengan hati yang tulus
dengan hati yang kita miliki dari Yesus, kasih yang dari Yesus, itu yang kita bagikan kepada orang-orang dunia. Supaya mereka melihat, oh ternyata kasih Tuhan Yesus mereka bisa rasakan lewat orang-orang percaya. Karena pada hari ini gereja harus berani menjadi garam dan terang dunia. Dan yang terakhir teman-teman, gereja tidak boleh kalah dalam hal untuk bersatu berdoa buat bangsa Indonesia. Filipi 2 ayat 2-4 dikatakan seperti ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Karena itu pada hari ini teman-teman, ketika di dalam Filipi dikatakan supaya kita bersatu, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Udahlah gereja mulai saling merangkul. Stop akar pahit sama hamba Tuhan. Stop saling serang doktrin. Stop itu semua. Mulai bergandengan tangan sama-sama berdoa buat bangsa Indonesia. Karena sesungguhnya teman-teman semua, bangsa ini butuh gereja. Bangsa ini butuh hamba Tuhan. Bangsa ini butuh pendeta. Bangsa ini butuh para gembala sidang untuk bersatu berdoa buat Indonesia. Karena pada dasarnya ketika Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Karena itu pada hari ini, seperti yang saya pernah bilang di awal, ujian gereja itu bukan hanya sekali, yaitu tentang virus. Gereja telah melewati banyak ujian. Tadi yang saya bilang, ujian dari pembakaran gereja, ujian dari pemboman gereja, ujian dari penutupan gereja, itu udah pernah dilewati oleh gereja-gereja. Kalau gereja sampai sekarang tetap masih bisa berdiri, itu karena gereja dikaruniai oleh Tuhan. Karena itu, stop lagi kita saling mengutamakan kepentingan diri sendiri. Mari mulai rendahkan hati kita. Bergandengan tangan, sama-sama kita berdoa buat bangsa Indonesia. Supaya bangsa ini tahu bahwa gereja di Indonesia mengasihi bangsa Indonesia. Supaya bangsa ini tahu para hamba-hamba Tuhan di Indonesia mengasihi jiwa-jiwa di Indonesia. Karena itu pada hari ini, saya Madi Prastama untuk selalu berdoa mensupport kesejahteraan bangsa di mana saya dibuang oleh Tuhan. Karena kesejahteraan kota saya, kesejahteraan diri saya juga. Kesejahteraan kota saya, kesejahteraan gereja saya. Kesejahteraan kota saya, kesejahteraan pelayanan saya. Karena itu pada hari ini, mari gereja bangkit dari keterpurukan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa teman-teman untuk dibantu like, subscribe, dan bagikan video ini jika video ini memberkati teman-teman semua.